Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, membuat kita semakin hari semakin luar biasa, saudara. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang dalam kehidupan kami, terang bagi jalan kami, menerangi hati kami, membuat kami semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin dahsyat. Hari ini hari kuasa Tuhan dinyatakan, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus memberikan hikmat kebijaksanaan, bahkan Roh Kudus menyatakan kuasanya. Haleluya, amin. Hari ini, di hari yang luar biasa ini, saudara, saya diingatkan Tuhan akan satu ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang begitu hebat, yang Tuhan katakan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Artinya semua orang percaya. Di situ ada murid-murid dan orang-orang yang selama ini mengikuti Yesus, melayani bersama dengan Yesus, menjumpai banyak orang, bahkan menjadi saksi atas pekerjaannya yang luar biasa. Mereka disebut sebagai orang-orang percaya. Siapakah orang-orang percaya itu, saudara? Saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang membuka hatinya, yang merenungkannya dan melakukan semuanya dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan semua kebesaran hati. Itu adalah orang-orang percaya, saudara. Termasuk di situ murid-murid. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau kita menjadi muridnya, bukan hanya sebagai pengikutnya. Kalau pengikut, dia hanya mengikuti sebatas kemampuannya. Ketika lemah, ketika sakit, ketika ada masalah, dia tidak ingat lagi, dia pergi. Tetapi murid, sekalipun dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi sakit, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi apapun yang berat, tetap ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dan Tuhan memperhatikan murid-muridnya. Tuhan melihat mereka, dan Tuhan menyebut mereka orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, orang-orang percaya ini berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa. Mereka berdoa dalam kesehatian, dalam kejujuran, dalam ketulusan, bergandengan tangan, dalam ketaatan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mereka berasal dari kota yang berbeda, dengan sikap dan hati yang berbeda, tetapi untuk satu tujuan, yaitu untuk menantikan janji Tuhan. Mereka bisa bersehati, mereka bisa menundukkan diri mereka, mereka bisa menghilangkan keegoisan mereka, kesombongan mereka, keangkuhan mereka. Mereka bisa berada satu tempat, satu hati. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul bersehati memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan Yesus hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang gagah perkasa. Mereka bersehati dalam kasih. Artinya mereka bisa menerima satu dengan yang lain. Mereka bisa tahu satu dengan yang lain. Mereka bisa berbicara satu dengan yang lain dari hati ke hati. Mereka bisa menerima satu dengan yang lain. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Semua murid bisa menerima mereka, bahkan mereka menjadi satu, yaitu orang percaya. Jadi orang percaya adalah orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan penguasaan diri, penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Orang percaya adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, dalam segala kondisi, situasi apapun. Sekalipun situasi itu dalam keadaan berat, dalam keadaan yang menghimpit, penyakit, wabah, penyakit yang begitu menakutkan, mereka tetap percaya, mereka tetap beriman, mereka tetap menantikan janji Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi ketika orang percaya berkumpul bersehati? Di sini dikatakan di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba saatnya Tuhan, waktunya Tuhan, perkenanan Tuhan terjadi, kehendak Tuhan terjadi atas mereka. Karena Tuhan melihat kesehatian mereka, melihat orang-orang percaya, Tuhan pun datang dengan kuasanya. Di sini dikatakan bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang menyerupai lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Semua, tidak ada yang terkecuali yang ada di tempat itu, ada di ruangan itu penuh dengan Roh Kudus. Arti penuh artinya mereka dipenuhi, tubuh, jiwa, roh mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Allah yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, roh yang dahsyat, roh yang hebat itu. Saudara bayangkan kalau ada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah, roh yang penuh dengan kasih, roh yang luar biasa, pasti luar biasa, pasti hebat, pasti akan menampilkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Di sini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Mereka bisa menampilkan bahasa-bahasa yang baru yang sebelumnya mereka tidak tahu. Mereka bisa membawa kabar sukacita itu kepada banyak bangsa, suku, kaum, dan bahasa, supaya digenapi firman Tuhan yang berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah firman, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudaraku, sampai kedatangan yang kedua kali, Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan datang untuk orang-orang percaya, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Hari ini berita yang luar biasa, saat yang indah, saat yang hebat, yang tiada taranya Tuhan berikan buat kita, Tuhan berikan buat saudara yang mau membuka hati, yang mau memberikan hidupnya, yang mau memberikan waktunya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk memenuhi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami melihat orang-orang yang penuh dengan sukacita menyambut firman Tuhan, membuka hatinya, memberikan hidupnya, minta Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Saat ini Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, Roh Kudus memenuhi mereka, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menyembuhkan, Roh Kudus memberikan kekuatan. Hari ini hari damai sejahtera, hari sukacita, hari kemenangan yang luar biasa. Haleluya.